Stop salahin Jawa. Jawa nggak salah, mana-mana salahin Jawa. Iya sabar, semua pasti ada bantuan. Gue juga orang Sumatera, tapi gue lagi di Jawa. Tapi semua bakal kebagian kok. Lihat aja pesawat Hercules dari pemerintah kan udah mau datang kan. Udah datang berapa pesawat. Jadi sabar guys, sabar. Yang harus disalahin itu bukan Jawa. Tapi lihat itu penambangan liar. Banyak banget. Sampai bikin banjir itu Sumatera. Apalagi tepat di Tapanuli, Sibolga. Kacau kan? Itu tuh yang harus disalah-salahin tuh orang-orang itu. Yang menambang-nambang pokok-pokok ilegal. Gak boleh. Jawa hama. Mulut lu tuh yang hama. Sebenarnya gue gak salahin rakyat-rakyat Sumatera cok, karena mereka juga pasti gak gitu. Pasti ini banyak bajer-bajer ini yang bilang Jawa hama. Lihat itu bantuan dari Jawa banyak banget loh buat para bajer-bajernya. Sampai ber-MM dari Jatim, dari mana-mana pun. Cuma dari Jawa. Jadi gak usah bilang-bilang Jawa hama. Itu lihat penambangan liar yang ada di Sumatera itu banyak banget. Itu harus diperbaiki, itu yang bilang hama, penambang liar. Malah Jawa dikata hama ya. Jawa udah baik-baik gini, adem-adem dikata hama. Semua nabi adalah pencerita. Makanya kita para nabi itu ditulis dalam bentuk cerita. Begitu. Dan semua nabi itu lelaki, nggak ada nabi yang perempuan. Jadi kalau ada orang Jawa bilang lelaki nggak bercerita, ya memang nggak ada orang Jawa yang jadi nabi. Semua nabi itu orang Aceh. Macam Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Kan orang Aceh semua. Mana ada nama Jawa? Mana ada nama nabi yang nama orang Jawa? Kan nggak ada nama Nabi Sutorjo. Nggak ada Parmin. Nggak ada nama nabi gitu. Semua nama nabi macam nama orang Aceh. Paham? Karena nabi itu dari orang Aceh, nggak ada orang Jawa. Orang Jawa nggak bisa bercerita, orang Aceh jago bercerita. Sejarah Aceh ditanam oleh orang Jawa biar hilang. Memang orang Jawa ingin mengambil harta bangsa Aceh, maka sejarah bangsa Aceh dihilangkan oleh penguasa Jawa. Ya pertanyaannya sih gini, apa caranya menghilangkan bagaimana? Sulapan gitu ya, kan nggak mungkin ya. Jadi sebetulnya itu ya nggak ada itu masalah, bukan bukan masalah untuk dihilangkan atau gimana, nggak ada. Karena Aceh juga dari dulu memang justru malah daerah istimewa, punya keistimewaan sendiri, jadi ngatur rumah tangganya sendiri seperti itu kan, jadi diberi kebebasan. Nah terus hubungannya dengan orang Jawa ini apa sebetulnya kan gitu. Jadi cara menghilangkan sejarah Aceh itu oleh orang Jawa itu gimana kan gitu. Saya rasa kok memang pendapat-pendapat seperti ini aneh tapi dipaksakan ya. Aneh tapi ya nggak masuk akal. Coba ini dari dulu sampai sekarang sekarang ini saya nggak pernah ada misalnya saya kasih pertanyaan. Padahal pertanyaan saya psikologis saja untuk ngetes. Terus apa, gimana, atau buktinya apa, atau misalnya kayak ini ya caranya gimana kan gitu. Tapi nyatanya nggak ada yang jawab bener-bener. Terus kemudian terus-terusan jadi beda orang lagi gitu. Jadi seperti ini ya, jadi walaupun sekedar gini itu kadang ya namanya orang itu pasti justru semakin tersulut kebenciannya ya, apalagi yang itu istilahnya sumbu pendek yang mudah terprovokasi. Jadi Jawa ini sebetulnya nggak ngapa-ngapain, artinya nggak ngapa-ngapain dengan Anda, ini nggak ada masalah dengan Anda ini sebetulnya orang-orang di sana atau orang-orang yang seperti Anda. Saya nggak bilang orang Aceh semua. Aceh itu ya tetap ada sama kayak orang Jawa itu, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang begini, ada yang begono kan gitu kan.
Tapi ini intinya, ini semangat kebencian ini untuk seluruh suku ini kayaknya sudah mendarah daging di di kalangan orang-orang seperti Anda ini. Saya bilang orang-orang seperti Anda ya. Akunnya bukan 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 siapa? Bukan cara pemikirannya dan akunnya ini bukan terus semua orang Aceh, enggak. Nah, coba kalau Anda cek itu dari kemarin dulu juga nggak pernah saya bilang untuk menyebut langsung seluruh suku Aceh atau gimana, enggak. Orang-orang yang seperti Anda ini intinya ada dua pilihan, Anda terprovokasi atau Anda memang provokator kan gitu. Untuk memecah belah hal seperti ini, hal persatuan kesatuan bangsa ya. Jadi kalau sudah bangsa ya, ya itu Anda kan ibaratnya kan memang walaupun dengan keadaan terpaksa, tapi Anda ini ikut Indonesia kan gitu kan. Jadi caranya seperti itu dan sebetulnya nggak ada hubungannya apa-apa dengan Jawa. Seolah Anda ini memang menunjukkan kebencian Anda ini kepada Jawa. Nah itu kan sudah dari segi agama juga nggak cocok. Anda ini bilangnya orang-orang yang beragama kan gitu kan. Malah justru orang-orang yang paling tinggi pengetahuan agamanya. Jawa itu dianggap SDM rendah atau begini. Tapi ternyata dipertanyakan seperti ini saja tidak ada jawabannya. Dan artinya kami yang sudah tahu jawabannya itu artinya ya memang itu salah kan gitu kan. Jadi kalau Anda teruskan ini sebetulnya ya Anda tersesat jalan dan saya ini berusaha meluruskan saja gitu. Jadi nggak ada maksud apa-apa ya gitu. Semoga ini ya bisa nangkep lah pemikirannya gitu dan mulai berubah. Kalau sudah tahu salah kok masih diteruskan kan artinya nekat itu. Kalau nekat ya udah terserah Anda kan gitu kan. Dan artinya kita nggak menghalangi apa-apa. Anda mau apalah misalnya merdeka atau provokasi atau proklamasi kemerdekaan. Nah itu jalurnya pertama dulu itu. Silakan kalau mau itu, silakan itu pilihan Anda. Terserah bebas masing-masing orang kan. Mau provokasi, nah itu gentle kan gitu. Kalau nggak provokasi mau proklamasi kalau nggak proklamasi yang nggak ada yang tahu ini Aceh beneran mau merdeka apa enggak kan gitu. Tapi kalau proklamasi kan jelas ada permintaan merdeka, ini menyatakan diri merdeka kan gitu kan. Jadi karena itu saja sudah Jawa nggak masalah, saya yakin saya berani ngomong mewakili semua bangsa Jawa itu pastinya gitu. Silakan mau merdeka nggak ada urusan kita. Itu urusan Anda sama Indonesia dan Indonesia itu bukan cuma Jawa gitu ya. Oke ya tetap semangat. Jangan kendor Mas. Saya yakin gitu ya. Kita cuma bisa menyemangati saja ya. Kita rakyat Indonesia jangan mau jadi bola pingpong yang dimainkan oleh ahli-ahli politik Jawa, jangan. Kita dukung Soekarno, kita dukung pihak Soeharto. Apa urusan dengan kita? Kita bukan dari kelompok mereka. Malah kita dijajah sama mereka. Diambil harta tanah air kita, dibawa ke Jawa sana. Ya kita nggak mau dukung siapa-siapa lah. Kita lah. Beda dengan mereka. Mereka gaduh-gaduh lah situ Jawa sama Jawa. Nggak ada urusan dengan kita ya. Begitu. Jangan dukung-dukung mereka. Aduh. Gurumu tuh belajar di Jombang, Jawa Timur. Apa kopra? Guru dia itu Syekh Ahmad Fatani, orang Patani, Thailand Selatan, tahu? Jangan kau bilang yang bukan-bukan. Jawa itu salik buta banyak di sana, nggak ada yang betul di Jawa agamanya. Kalau ada betul nggak mungkin orang Jawa zalim. Tengok semua presiden orang Jawa, tapi Indonesia ini hancur. Hukum tidak jalan. Kenapa? Karena salik buta yang jalankan. Ulama-ulama mereka nggak betul-betul ada terikat yang sebenar-benarnya terikat. Karena dulu sudah masuk Belanda. Begitu. Jadi ajaran Wali Songo sudah hilang talinya gitu, nggak ada lagi sambungannya. Makanya kalian sudah jadi salik buta semua. Sekarang dibangun anggapan seakan-akan Jawa yang kasih duit ke kita tiap tahun lah segini segitu.
Padahal enggak. Jawa yang ambil duit kita, harta kita. Kalau kita enggak ada hubungan dengan Jawa, kita lebih kaya, lebih sehat hidup kita di sini. Memang Jawa nih benalunya. Makanya kita seluruh Indonesia harus berpisah dengan Jawa. Jawa ini memang benalu betul-betul. Lepas tu mereka enggak buat hukum betul-betul, buat hukum seperti adil. Mereka jual hukumnya, diperjualbelikan lah. Paham? Dibisniskan lah hukum gitu. Soeharto, siapa Soeharto itu? Dia mantan tentera Belanda. Jadi kalau Soeharto hari ini dianggap pahlawan, maka semua tentera Belanda, kuburan Belanda itu dianggap pahlawan juga lah. Berarti Jawa adalah Belanda. Superhero lah mereka, superhero Belanda. Tetapi bukan superhero Indonesia. Itu harus dicatat itu,